Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, di sini di materi kali ini tepatnya itu kita akan berkenalan juga membahas tentang bisnis digital ya. Jadi artinya di sini teman-teman sebagai pelaku usaha ataupun baik itu mahasiswa, pekerja dan lain-lain itu bisa menerapkan bisnis digital ini untuk mendapatkan passive income ataupun untuk mendapatkan sumber pendapatan. Artinya teman-teman di sini bisnis digital ini bisa dilakukan oleh siapa saja yang dimana nanti teman-teman juga bisa melakukannya, tetapi sebelum itu teman-teman harus mengetahui apa itu bisnis digital dan juga macam-macam apa yang ada di bisnis digital dan juga bagaimana cara menjual produk bisnis digital. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan juga memberikan manfaat untuk semua orang. Untuk itu, mari kita masuk ke materinya. Apa itu bisnis digital? Bisnis digital ataupun digital bisnis itu sebenarnya adalah salah satu cara kita untuk bagaimana cara mendapatkan uang melalui digital ini. Nah, di sini kita bisa lihat yaitu istilah bisnis digital itu adalah bisnis jual beli produk digital. Artinya, produk ini tidak semata-mata itu bisa dipegang, terus bisa dirasakan, kemudian dioper kemana-mana. Sebenarnya bisa juga, tetapi di sini bentuknya itu adalah produk digital. Mungkin teman-teman di sini sering mengetahui. Contohnya seperti misalkan teman-teman sekarang melakukan install ulang. Nah, ketika teman-teman install ulang, teman-teman di situ pasti membayar untuk selain jasanya itu juga ada di sana yaitu bagaimana kita membeli sebuah software yang membantu tugas kita, misalkan seperti PowerPoint, kemudian Word, kemudian Excel dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu bentuk yaitu produk digital. Artinya misalkan teman-teman sekarang membeli course online misalkan di Google, kemudian di Tokopedia, Marketplace dan lain-lain itu berbentuk digital yang dimana kita cuman membeli lisensinya ataupun cuman dikasih password untuk masuk ke dalam membershipnya. Nah, selanjutnya sih produk digital itu adalah file yang diserahkan berupa link download. Nah, mungkin teman-teman pernah nih melihat bahwa ketika misalkan teman-teman sekarang ada teman-teman punya sahabat ataupun keluarga yaitu misalkan posting di Facebook itu begini contohnya. Misalkan teman-teman itu misalkan di situ gratis template untuk desain promosi. Nah, itu adalah salah satu upaya orang untuk mempromosikan produk digital ataupun baik itu membayar ataupun membeli dengan lisensi. Artinya, di situ teman-teman pasti ketika teman-teman berminat membelinya, bagaimana cara membelinya ataupun bagaimana produknya. Nah, setelah teman-teman melakukan pembelian ataupun teman-teman sudah diberikan akses, nah di situ nanti teman-teman bisa merasakan produk digital itu. Nah, sebelum merasakan, teman-teman pasti nanti akan mengambilnya dengan link download. Nah, misalkan contoh link download dikirim dari WhatsApp ataupun link download dikirim dari Facebook dan lain-lain. Sebenarnya bisa sekali teman-teman. Selanjutnya itu biasanya produk digital ini tersimpan di dalam Google Drive. Nah, teman-teman nih, misalkan teman-teman sekarang mau membeli apa ya? Contohnya software untuk desain. Nah, itu biasanya kalau kita ingin mengambil ataupun mendapatkan kita download dulu kan. Nah, kebetulan di dalam produk itu di situ ada yang namanya produk digital yang bisa di-download secara free, ada yang bisa berbayar. Artinya di sini teman-teman tinggal pintar-pintar mencarinya. Nah, contoh juga teman-teman misalkan sekarang ingin membeli stiker, misalkan stiker, mohon maaf, stiker digital misalkan di WhatsApp. Nah, teman-teman pasti harus membayar kan? Nah, itu misalkan teman-teman sekarang juga ingin melakukan pemesanan terhadap desain, misalkan untuk desain spanduk, kemudian brosur dan lain-lain. Ketika orang itu mengirimkan produk yang sudah didesain dan juga produk yang sudah jadi, bentuk dari produk digital itu adalah hasil dari apa yang mereka buat dan juga berikan ke kita. Misalkan kita membukanya di handphone, nah itu masih berupa sesuatu yang digital.
Selanjutnya apa saja jenis produk digital itu? Di sini teman-teman bisa lihat ya, jenis-jenis produk digital itu misalkan di sini ada e-book, kemudian ada audio, script, template plugin, software dan lain-lain. Nah, kita kasih contoh teman-teman di sini misalkan teman-teman ingin mengetahui yaitu contoh dari produk digital. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah, tadi kita lihat bahwa tadi ada e-book ya. Nah, contoh e-book itu seperti ini. Biasanya orang-orang kalau ingin membeli buku di istilahnya di toko buku itu masih berupa produk fisik. Ingat ya, mohon maaf internet saya kayaknya ngedon. Itu masih berbentuk produk fisik. Artinya ketika teman-teman sekarang misalkan ingin membeli buku secara online itu biasanya itu nanti akan diberikan sebuah file yang dimana di situ bisa dibuka di HP. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Mohon maaf internet saya mati. Nah seperti ini teman-teman. Misalkan di sini teman-teman ingin membeli buku tentang perpajakan. Nah ini merupakan e-book teman-teman. Jadi ketika teman-teman nanti memesan e-book ini itu akan dikirimkan melalui link Google Drive tadi, bisa menggunakan link Google Drive ataupun bisa mengirim filenya via WhatsApp ataupun mengirim filenya via chat dan lain-lain bisa teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini e-book ini sudah banyak ya teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman dulu sering membeli buku itu secara offline, artinya datang ke toko buku kemudian dibaca. Sekarang sudah berubah, istilahnya berubah 100% lah. Jadi istilahnya teman-teman sekarang bisa membeli buku itu tanpa memegang produk fisiknya. Jadi buku itu tidak hanya untuk dibawa saja, tapi bisa, buku itu sekarang bentuknya itu tidak semata-mata untuk fisik saja, tapi sekarang udah merupakan produk digital yaitu e-book ini. Teman-teman bisa lihat di sini, misalkan di negara media digital. Nah, semua orang-orang sekarang telah merevolusi ataupun masuk ke dunia industri digital. Yang dimana di sini kita bisa lihat nih banyak sekali bentuk e-book di sini yang dimana semua sekarang sudah berbentuk digital. Artinya kalau teman-teman ingin membuat ingin menjual sebuah produk, ingin membuat sebuah produk digital, teman-teman di situ harus memahami bagaimana cara membuat sebuah buku, bagaimana cara mengemas, kemudian bagaimana cara mengirimkan dan lain-lain. Selanjutnya yaitu di sini contoh lagi yang tadi. Nah, kemudian di sini ada video. Nah, teman-teman bisa teman-teman sekarang ingin membeli video tentang bagaimana cara memasak ataupun bagaimana cara misalkan membuat kue dan lain-lain. Nah, itu adalah sebuah produk digital yang dimana berbentuk video. Mungkin teman-teman suka melihat ya, produk video itu ada yang free, ada yang berbayar. Misalkan yang free kita bisa dapatkan di YouTube, kalau berbayar kita bisa dapatkan di pelatihan. Kemudian nanti bentuk fisiknya itu dikirimkan, bentuk dari digitalnya itu dikirimkan melalui Google Drive. Tinggal kita buka di HP, kemudian kita play dan juga mainkan. Seperti itu sih teman-teman. Kemudian audio. Nah, audio di sini saya sudah mempunyai contohnya. Misalkan teman-teman di sini teman-teman pasti tahu Spotify ya. Spotify itu layanan di mana dia menyediakan video streaming. Di mana di situ ada video berbayar, kemudian ada layanan yang gratis ataupun kita juga bisa diberikan layanan yang cuman setengahnya saja. Artinya tidak seluruh dari produk ataupun audio itu. Nah, contoh di sini yaitu produk yang kita harus beli di sini contohnya Spotify Premium ya. Kenapa kita harus beli Spotify Premium? Karena di sini bisa download musik. Artinya teman-teman di sini dikasihkan akses untuk mengakses produk digital ini dengan dapat mendownload. Kemudian di sini tidak ada jeda iklan. Artinya kalau misalkan di YouTube dan sosial media lainnya itu kan mohon maaf ya ada iklan yang dimana di situ menjadi pendapatan mereka. Kemudian di sini bisa putar lagu apa saja, artinya bebas teman-teman mau memutar lagu misalkan dangdut, kemudian pop dan lain-lain bebas. Kemudian di sini lewati sesukamu, artinya di sini teman-teman bisa melakukan contoh seperti misalkan mempercepat, memperlambat dan lain-lain. Artinya di sini keleluasan teman-teman untuk mendapatkan akses dari orang ataupun kreator yang telah membuat produk itu. Kemudian selanjutnya yaitu di sini
Di sini ada template, misalkan template ini contoh seperti template undangan, kemudian template misalkan template poster, kemudian template tentang spanduk dan lain-lain. Teman-teman bisa menjual produk ini. Selanjutnya yaitu ada plugin. Plugin ini biasanya itu digunakan di website yang dimana misalkan membantu website itu, misalkan contoh seperti misalkan ada plugin form. Nah, plugin form itu dipasang di website, artinya ketika seseorang yang membuat website itu ingin menambahkan plugin form di websitenya, mereka tinggal mengaktifkan plugin itu. Contohnya seperti itu. Kalau bahasa sederhananya, kita membeli alat bantu. Misalkan kita sebagai seorang tukang sapu ya, nah kita harus mempunyai alat bantu, misalkan seperti skop, kemudian seperti sapu dan lain-lain. Nah itu contoh sederhana dari plugin ini. Kemudian software ini contoh seperti tadi ya, kita membeli Microsoft, misalkan membeli PowerPoint, kemudian membeli aplikasi-aplikasi yang membantu pekerjaan kita. Nah, selanjutnya itu bagaimana cara memulai bisnis digital ini. Nah, teman-teman pasti bertanya gitu, wah, kok bisa orang-orang mendapatkan uang, ataupun kok bisa orang-orang bisa menghasilkan jutaan rupiah dari bisnis digital? Karena mereka itu konsisten membuat produk digital. Artinya produk digital sekarang tidak semata-mata bagaimana cara mendistribusikannya saja, tetapi bagaimana cara membuat dan juga memberikan manfaat untuk orang banyak. Nah, di sini ada beberapa proses. Di sini ada 2 proses ya yang kita harus tanamkan dalam diri kita untuk memulai bisnis digital ini. Yang pertama yaitu membuat produk sendiri. Artinya teman-teman sekarang bisa membuat sebuah produk, misalkan contohnya seperti course online. Kemudian teman-teman bisa membuat e-book tentang misalkan bagaimana cara memulai bisnis ayam, ataupun bagaimana cara memulai bisnis internet dan lain-lain. Itu bisa teman-teman buat. Artinya teman-teman bisa merealisasikan ide dari keinginan teman-teman dalam bentuk produk digital seperti itu. Ingat, di sini ada yang bagi kamu yang punya keahlian. Artinya misalkan teman-teman sekarang nih di bidang pendidikan, misalkan teman-teman ingin membuat sebuah video tentang misalkan pelajaran SD dari ini sampai ini, nanti teman-teman bisa jual. Kemudian teman-teman mau membuat misalkan cara membuat sablon ataupun cara menyablon pakaian, dan teman-teman bisa buat sedemikian rupa produknya. Kemudian yaitu membeli lisensi produk orang lain. Artinya teman-teman sekarang di sini misalkan orang tersebut nih sudah mempunyai produk, kemudian mereka ingin memasarkannya secara online tetapi tidak terlalu luas. Nah, teman-teman bisa membantu mereka untuk menjualkan produknya. Misalkan dengan kamu yang tidak ingin repot membuat produk digital, artinya teman-teman sudah disediakan produk orang lain, kemudian teman-teman rebranding ataupun buat produknya, dan juga teman-teman bisa istilahnya mengedit gitu dengan lisensi ataupun izin dari kreatornya. Nah, selanjutnya itu bagaimana cara menjual produk digital ini. Sebenarnya teman-teman jangan khawatir ya teman-teman. Jadi pasar untuk produk digital itu sangat besar sekarang. Apalagi nanti ketika sudah 5-10 tahun ke depan. Artinya contoh seperti misalkan teman-teman sekarang anak-anak kecil ketika main game itu pasti banyak yang mengomongkan misalkan tentang diamond, kemudian tentang senjata dan lain-lain. Artinya mohon maaf, saat senjata di game ya, artinya itu adalah sebuah produk digital yang mereka rela beri, rela kocehkan uangnya untuk kepentingan kebahagiaan mereka. Artinya di sini teman-teman punya market ataupun kesempatan besar untuk menjual produk digital, baik itu merupakan produk digital secara pengetahuan ataupun secara plugin ataupun hiburan, bisa juga teman-teman. Nah, cara untuk menjualnya itu gampang sekali. Teman-teman cukup di sini posting promosi di jalan sosial. Misalkan teman-teman ingin menjual produk digital. Misalkan di sini saya kasih contoh misalkan untuk marketplace produk digital itu sebenarnya banyak sekali ya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Misalkan di sini teman-teman melihat bahwa produk-produk digital itu seperti, nah, misalkan dapat uang banyak dari ini nih. Banyak produk-produk misalkan nih membuat Porlumal membuat konten viral. Misalkan teman-teman di sini membuat e-book ataupun videonya, teman-teman bisa membuat seperti produk digital ini misalkan nih. Nah, teman-teman, untuk teman-teman ketahui ya, ini namanya cover.
Nah, kemudian ini judulnya. Jadi cover ini nanti akan kelihatan di sosial media teman yang ada di sosial media. Artinya ketika kita misalkan sekarang ingin melakukan promosi di sosial media, cukup teman-teman mengambil foto ini, misalkan contohnya kita salin gambarnya, kemudian misalkan teman-teman di sini punya sosial media, misalkan Facebook. Nah, teman-teman tinggal nanti promosikan di sosial media teman-teman. Artinya teman-teman di sini sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa gitu. Misalkan di sini saya ambil tadi dari marketplace ratakan ya. Kemudian saya copy gambarnya. Nah, lalu nanti akan kelihatan di sini produk digitalnya seperti apa. Nah, ini nanti kalau teman-teman sudah melakukan promosi seperti ini, kemudian teman-teman ngambil linknya, contoh seperti ini ya. Misalkan saya copy dulu, saya copy lagi misalkan untuk teman-teman yang berjualan online cocok belajar e-book ini. Ya, jadi saya contohkan seperti ini ya teman-teman ya. Sebenarnya materi ini itu ada namanya bisnis affiliate marketing, kemudian bisnis dropship dan lain-lain. Mungkin itu nanti kita akan bahas di episode ataupun pertemuan selanjutnya, tapi ini kita contohkan dulu. Misalkan di sini teman-teman sudah membuat ataupun membeli produk digital, kemudian teman-teman pasarkan, kemudian kita Ctrl V. Artinya di sini ketika teman-teman membuat judulnya seperti ini, kemudian link untuk akses produknya itu ada di sini nih teman-teman. Ini yang paling penting nih. Artinya kita cuma menjual link saja dengan format yaitu ada gambar, kemudian ada istilahnya ini nih, ada judul dan lain-lain. Kemudian ini saya coba akan posting. Kemudian di sini saya akan coba posting, coba-coba saja ya. Kemudian saya ubah dulu ininya. Jadi ini cuma percobaan saja ya. Artinya nanti status ini akan muncul di saya saja. Nah, contoh saya kirim. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita sudah bisa mengiklankan produk digital kita. Cukup simpel dan sederhana caranya teman-teman. Jadi tidak perlu uang banyak untuk membuat konten itu. Artinya kita kalau punya keahlian kita bisa buat seperti itu. Cuman judul, cuman bikin postingan ataupun bikin produk digital, terus kasih link, udah kita terima uang dan juga transfernya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita lanjut ya. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu di sini bisa kita melakukan tadi ya postingan di misalkan Facebook, Twitter dan lain-lain. Kemudian pasang iklan berbayar. Nah, iklan berbayar itu seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan ingin produk digitalnya itu laris manis, teman-teman pasang seperti ini nih. Nah, ini namanya iklan berbayar. Jadi di sini ada tulisan bersponsor misalkan. Nah, ini bersponsor di sini. Kemudian kita bisa lihat nih produknya itu TikTok for Business. Jadi teman-teman bisa mengiklankan seperti itu. Misalkan kita kasih contoh lagi ya, mudah-mudahan ada keluar. Tunggu sebentar teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa dukung kami dengan melakukan like, comment, and subscribe ya. Ya teman-teman, seperti itu ya. Ini tepat seperti ini ya. Intinya seperti ini contohnya untuk produk digital itu. Nah, selanjutnya yaitu di sini setelah tadi yaitu dengan melakukan posting kemudian berbayar. Selanjutnya di sini misalkan teman-teman bisa mengiklankan di blog ataupun website teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa di sini nomor 4 ini bisa di share ke link-link jual beli, misalkan di jual beli online ataupun di marketplace dan lain-lain. Kemudian bisa juga penawaran langsung melalui WhatsApp. Jadi teman-teman tawarkan ke saudara ataupun sanak keluarga dan lain-lain untuk misalkan membeli produk, misalkan contoh cara berternak ayam menghasilkan 100 juta, kita buat dari seperti video, kemudian dibuat kasih linknya, kemudian nanti bisa ditonton di HP dan lain-lain. Oke, selanjutnya bagaimana proses pengiriman produk digitalnya? Sebenarnya gampang teman-teman, prosesnya cuman buat, kemudian posting, kemudian transfer. Artinya teman-teman buat dulu produk digitalnya, kemudian teman-teman posting ataupun teman-teman iklankan, kemudian transfer ke orang itu. Misalkan sudah membuat, kemudian di share ke sosial media, terus ada yang minat. Setelah yang minat itu setelah melakukan pembayaran, kemudian kita transfer filenya, atau enggak bisa dia
kita suruh transfer uangnya, kemudian kita kirimkan file ataupun linknya seperti itu. Eh, di sini ada setelah melakukan transfer, kemudian mengirimkan link download, kemudian pembeli mendownload produk teman-teman. Artinya gampang sekali produk step by stepnya. Seperti itu mudahnya melakukan bisnis digital. Kemudian apa keuntungan menjual produk digital? Nah, sebenarnya teman-teman mencari uang di saat ataupun era sekarang ini sangat mudah. Sampai dosen saya memberikan suatu quotes buat saya, yaitu lebih mudah mencari uang daripada mencari pekerjaan. Emang benar. Sekarang orang-orang bisa menghasilkan uang dari YouTube, orang-orang bisa menghasilkan uang dari dropship, orang-orang bisa menghasilkan uang dari misalkan kerja freelance dan lain-lain. Teman-teman itu bisa manfaatkan. Selain itu juga teman-teman bisa menjual produk digital ini. Misalkan di sini keuntungannya itu sangat-sangat banyak ya. Misalkan pertama itu biaya produksi hanya sekali. Jadi sekali teman-teman produksi, manfaatnya berkali-kali. Kemudian bisa jual berkali-kali seperti itu. Kemudian tidak repot mengemas barang. Artinya teman-teman tidak perlu lagi mengemas barang. Artinya teman-teman cuma membuat, kemudian share, kemudian mengirimkan link. Seperti itu. Jadi kalau penawaran dan lain-lain teman-teman nanti bisa handle lah itu. Biasanya orang-orang yang minta diskon ya, seperti itu. Tidak repot mengirim alamat ke pembeli, tinggal kasih linknya, kemudian dia download ataupun kemudian diakses, kemudian dia tonton, kemudian atau di sini ada pengiriman dasar cepat karena hanya mengirimkan link. Artinya teman-teman cuma mengirimkan link saja, ya. Nah, bagaimana strategi untuk menjual produk digital supaya laris? Sebenarnya strateginya itu ya sebenarnya strategi itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Misalkan teman-teman pintar jualan, teman-teman bisa melakukan negosiasi dan lain-lain. Tetapi yang paling utama di sini adalah bagaimana cara kita membuat produk kita itu sangat terkenal. Dengan misalkan di sini kita membuat koper 3 dimensi. Koper yang 3 dimensi itu seperti yang tadi ya. Misalkan tadi saya kasih lihat teman-teman koper yang seperti ini. Ini namanya koper 3 dimensi ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti buku ya. Jadi orang lebih tertarik kalau produk teman-teman seperti ini. Jadi tidak ada apa namanya itu tidak ada alasan lagi untuk menolak produk teman-teman. Ingat teman-teman, walaupun teman-teman produknya tidak laku ataupun produknya belum ada yang minat, teman-teman saya yakin pasti ada suatu saat produk teman-teman bakalan diminati ataupun dicari orang. Nah, contoh seperti dahulu kita kan membaca koran ya. Tetapi ketika zaman sudah berubah, orang-orang sudah tidak membaca koran lagi. Orang-orang lebih bisa membaca koran ataupun melihat buku itu dari handphone saja. Jadi artinya jangan khawatirlah kalau produknya nggak laku. Intinya konsisten penawaran, kemudian konsisten bagaimana cara memberikan edukasi dan juga informasi tentang produk teman-teman. Selanjutnya yaitu di sini nah buat sales page yang menarik. Artinya sales page ini ketika orang-orang mengklik produk Anda, kemudian mereka akan dikasih penjelasan tentang misalkan produk ini, kemudian bagaimana cara ngeaksesnya, kemudian bagaimana cara ini jalanin. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya kita akan membuat sebuah sales page. Gunakan harga coret diskon, misalkan harga normal 300.000, mohon maaf, diskon 50% dari 150.000. Artinya teman-teman di sini bisa menggunakan ini nih, penawaran coret ini. Banyak mungkin teman-teman melihat gitu misalkan contoh seperti beli 2 gratis 1 ataupun buy one get one yang misalkan tentang produk misalkan kaos dan lain-lain. Nah, teman-teman di sini cuman praktekkan situ saja. Tapi di sini kita lihat di sini contohnya itu misalkan kita memberikan diskon misalkan dari 300.000 ke 150.000. Sebenarnya harganya itu 150.000, tetapi ketika orang melihat nilai ataupun value yang dimana produk ini murah dan juga produknya berkualitas, di situ teman-teman nanti bisa mengukur bahwa pelanggan itu minat atau tidak beli produk teman-teman. Selanjutnya itu berikan batas waktu diskon, misalnya promo diskon hanya sampai tanggal 10. Nah, mungkin teman-teman pernah sering melihat ya misalkan promo ayam geprek, misalkan ayam geprek Bang Patih misalnya contohnya ya, beli 2 gratis 1, promo yaitu tanggal 20 sampai tanggal 25. Nah, seperti itu ya. Jadi ada batasan untuk mereka akan mendapatkan promo. Misalkan sekarang mereka sudah melewati batas untuk mendapatkan promo itu, tapi mereka datang ke sana misalnya, wah masih ada nggak promonya gitu bang? Teman-teman tinggal tunjukkan aja, oh maaf bang, ini
promo batas waktunya itu cuma sampai tanggal 25. Jadi abang sekarang kalau beli harga normal. Oh, sayang sekali ya. Dan juga nanti sekitar itu teman-teman di situ bermain gitu, bagaimana caranya mengelola customer dan lain-lain. Kemudian di sini nah teman-teman tempat beli produk digital ataupun mencari contoh produk digital itu seperti yang tadi ya. Saya bisa contohkin di ratakan.com. Nah, ratakan.com yang tadi ya yang seperti yang ini ya. Di sini banyak sekali produk-produk digital. Jadi teman-teman ingin apa namanya itu bergelut di bidang digital sangat mudah karena sudah banyak platform ataupun banyak dukungan dan juga banyak sumber daya yang teman-teman bisa manfaatkan. Misalkan di sini banyak ya teman-teman, udah nggak usah khawatir lagi di sini. Jadi produk banyak sekali. Nah, pesan saya yaitu teman-teman jangan hanya jadi penonton, artinya teman-teman harus bisa menciptakan produk sendiri. Misalkan teman-teman sekarang mohon maaf ya, misalkan teman-teman sekarang cuma penikmat saja, misalkan penikmat game, kemudian penikmat musik dan lain-lain. Coba saja teman-teman membuat sebuah bisa membuat game sendiri ataupun bisa membuat musik ataupun membuat pelatihan dan lain-lain itu sendiri. Kemudian teman-teman share, kemudian teman-teman kasih harga jualnya di situ. Nah, disitulah nanti teman-teman akan merasakan karya teman-teman dan juga jerih payah teman-teman. Artinya teman-teman akan mendapatkan kepuasan tersendiri. Nah, contoh seperti ini teman-teman bisa beli nih banyak nih pembuatan aplikasi PO bahan baku point of sale. Nah, banyak sekali teman-teman nih. Nah, juga ada yang gratis nih, webinar membangun dominasi kata kunci toko online di seluruh Indonesia. Video mendapatkan 10 juta per tahun dengan membuat kursus online. Ini luar biasa ya teman-teman. Jadi tidak ada batasan untuk teman-teman tidak ingin berkarya di dunia digital ini. Artinya, ayo teman-teman mari kita mulai dengan seksama yaitu bagaimana sih nanti kita itu bisa menciptakan sebuah produk yang bernilai untuk banyak orang. Artinya di sini teman-teman nanti saya juga nanti akan buka kelas untuk pembuatan produk digital, mungkin dari kelas offline atau enggak online nanti. Intinya tetap pantengin channel ini, semoga channel ini memberikan manfaat bagi banyak orang dan juga memberikan pengetahuan tentang dunia IT dan juga digital, khususnya di bisnis online dan juga UMKM Go Digital. Mungkin sekian dari materi saya pamit undur diri. Jangan lupa